Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada video kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yaitu petulo kembang. Jajanan jadul ini sudah agak sulit ditemui di beberapa daerah. Tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak menjadikan jajanan jadul ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silahkan simak video sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Saya siapkan selembar kain bersih. Ini akan saya gunakan untuk mengukus tepung beras. Nah, tepung beras ini teman-teman ya, ini adalah tepung beras buatan sendiri. Jadi ini sebelumnya beras saya cuci bersih, kemudian saya rendam kurang lebih 1 jam. Setelah direndam, beras ditiriskan, kemudian dihaluskan. Untuk menghaluskannya tadi saya bawa ke pasar untuk saya selipkan di tukang selip tepung. Dan sekarang tepung ini akan saya kukus kurang lebih 20 menit. Menjelang tepung yang dikukus akan diangkat, saya rebus 1 liter air sampai mendidih. Setelah kurang lebih 20 menit tepung beras dikukus, maka ini bisa diangkat. Setelah diangkat dari panci pengukus, tepung yang masih dalam kondisi panas ini kita tempatkan pada sebuah wadah. Tepung yang bergumpal-gumpal kita bubarkan dengan menggunakan batuan spatula dengan cara ditekan-tekan. Selanjutnya ini saya tuangi dengan air panas. Saya masukkan air panas sedikit demi sedikit sambil saya aduk-aduk yang nantinya akan menghasilkan adonan yang pekat dan bisa diuleni. Jadi teman-teman ya, untuk proses ini baik tepung maupun air yang digunakan masih dalam kondisi panas. Tepung baru diangkat dari dandang pengukus dan air juga baru dididihkan tadi. Untuk air panas tidak kita gunakan semuanya, tapi akan kita gunakan seperlunya saja sampai kita menghasilkan adonan yang pekat dan pulen untuk bisa diuleni. Oh ya teman-teman, hampir lupa untuk menambahkan garam. Ini saya tambahkan setengah sendok makan garam. Dan ini adonan yang saya buat sudah mulai pekat, ini sudah bisa diuleni, tapi karena ini masih dalam kondisi panas, saya uleni dulu dengan menggunakan bantuan spatula sambil menunggu suhunya atau panasnya agak berkurang dan bisa diulen dengan menggunakan tangan. Dan sekarang adonan sudah berkurang panasnya dan sudah nyaman jika saya uleni dengan tangan, maka saya lanjutkan mengulen dengan tangan. Nah, untuk menguleni ini teman-teman ya, ini memang agak butuh waktu dan juga tenaga. Jadi kita mengulennya tidak sekedar diaduk tapi memang betul-betul diuleni sampai menghasilkan adonan yang betul-betul liat nantinya. Jadi untuk proses menguleni ini teman-teman ya, kita memang betul-betul mengeluarkan tenaga untuk mengulen ya, tidak hanya satu tangan, kalau perlu 2 tangan sekaligus supaya kita nanti bisa mendapatkan adonan yang pulen, liat dan kalis.
Dan untuk proses menguleni ini tidak saya videokan lengkap ya, karena ini memang butuh waktu yang panjang. Jadi ini kita lihat sampai adonan akhirnya saja. Ini adonan akhir yang kita dapatkan adalah seperti ini teman-teman ya. Ini pulen, liat, lekat ya, seperti ini ya. Dan jika dirasa selama proses menguleni perlu ditambahkan air panas, maka kita bisa menambahkan air panas sedikit demi sedikit sampai mendapatkan adonan yang pas. Dan dari 1000 ml air panas yang saya siapkan tadi, ini sisanya masih 250 ml. Jadi untuk membuat adonan ini tadi saya membutuhkan 750 ml air. Selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 5 bagian yang sama. Untuk 2 bagian adonan nanti saya gunakan sebagai adonan putih, sedangkan 3 bagian nanti akan saya beri warna yang berbeda. Adonan kita tutup supaya tidak cepat kering. Nah, ini satu bagian akan saya beri warna hijau. Adonan berikutnya saya beri warna merah muda. Adonan terakhir saya beri warna oranye. Adonan sudah siap untuk dicetak. Olesi cetakan petulo dengan minyak goreng. Kita ambil kurang lebih sepertiga adonan berwarna merah muda. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Disusul berikutnya kita ambil adonan putih. Nah, untuk adonan putih ini teman-teman ya, selalu kita letakkan di urutan kedua. Berikutnya kita tambah dengan adonan berwarna hijau. Kita cetak petulo dengan bentuk kembang. Nah, ini bisa dibantu dengan menggunakan spatula supaya hasilnya lebih rapi. Nah, sekarang petulo bentuk kembang sudah selesai. Kita tinggal mengambilnya dengan menggunakan spatula. Ya, seperti ini teman-teman ya, cantik sekali. Kemudian kita letakkan wadah yang sudah dialas dengan kertas makan. Untuk menghasilkan adonan petulo yang mudah dicetak, tidak patah-patah ataupun tidak ambyar ketika dibentuk bunga seperti ini, maka kuncinya terletak waktu kita membuat adonan, harus betul-betul menghasilkan adonan yang pulen dan liat. Petulo kembang warna merah muda sudah selesai dicetak. Sekarang kita akan beralih mencetak yang berwarna oranye. Ya, kita masukkan adonan warna oranye, kemudian disusul dengan adonan warna putih, dan yang terakhir adalah adonan berwarna hijau. Kita cetak seperti ketika kita mencetak yang berwarna merah tadi teman-teman ya, seperti ini, sambil sedikit dirapikan dengan bantuan tangan ataupun spatula. Seperti ini sudah jadi, dan ini hasilnya teman-teman ya, cantik sekali. Adonan yang pulen, liat dan kalis ketika dibentuk bunga seperti ini akan sangat mudah dan cantik hasilnya. Nah, petulo kembang warna oranye sudah selesai kita cetak, dan ini hasilnya cantik sekali teman-teman ya. Dan untuk adonan yang menempel pada cetakan seperti ini kita ambil ya, kita kumpulkan jadi satu dan tidak usah dibuang ya teman-teman ya. Ini masih kita bisa proses untuk menjadikan petulo kembang yang juga cantik ya. Kita campur dulu sampai
adonan yang beraneka warna ini tercampur rata. Kemudian kita cetak. Untuk 1 kilogram tepung beras ini teman-teman ya bisa menghasilkan kurang lebih 39 buah petulo kembang. Selanjutnya petulo kembang yang sudah kita cetak ini nanti akan kita kukus. Nah, untuk mengukusnya ini teman-teman ya, saya menggunakan 2 buah wajan supaya nanti proses pengukusan bisa berlangsung dengan cepat. Kita didihkan dulu airnya, kemudian kita alasi dandangnya dengan menggunakan daun pisang yang kita olesi dengan sedikit minyak goreng. Kita kukus petulo kembang ini kurang lebih 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, petulo kembang sudah matang dan ini siap diangkat. Dan kalian bisa melihat hasilnya, ini mengembang sempurna dan warna yang dihasilkan juga sangat cantik. Kemudian kita siapkan wadah yang sudah dialasi dengan daun pisang untuk mengangkat petulo kembang ini. Dan untuk petulo kembang yang berwarna merah muda ini juga sudah matang, hasilnya juga sangat cantik. Kemudian kita angkat dan kita tempatkan pada wadah yang sudah dialasi dengan daun pisang. Setelah matang, petulo kembang bisa ditumpuk ketika diangkat. Untuk petulo kembang yang sudah matang dan sudah diangkat, ini langsung kita tutup dengan kain bersih ataupun dengan daun, atau juga menggunakan kertas makan juga bisa, supaya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Ini akan menjaga petulo kembang ketika dingin nanti akan tetap lembab dan lentur, tidak kaku maupun tidak kering. Selanjutnya saya akan membuat kuah kincanya. Untuk 1 resep petulo kembang yang saya buat ini membutuhkan kurang lebih 300 gram gula aren dan 2 liter santan. Tetapi ini saya buat dalam jumlah banyak, yaitu saya menggunakan 500 gram gula aren dan 3 liter santan karena ini akan saya gunakan untuk membuat kue yang lain. Jangan lupa tambahkan daun pandan untuk membuat kuah kinca semakin harum. Untuk memantapkan rasa manis saya tambahkan 3 sendok gula pasir. Untuk penambahan gula pasir silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing dengan tingkat kemanisan yang diinginkan. Kita rebus bahan kuah kinca sampai gula larut dan santan mendidih. Gunakan api sedang saja dan jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Menjelang santan mendidih, kita bisa memasukkan potongan nangka. Untuk penambahan nangka ini disesuaikan selera dan jika memang kebetulan tidak ada, bahan ini bisa di-skip. Penambahan nangka akan membuat kuah kinca semakin harum dan semakin terasa enak. Kita lanjutkan merebus sampai santan mendidih. Jangan lupa selalu diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Santan sudah mendidih, api bisa kita matikan. Dan inilah hasilnya petulo kembang yang memiliki tampilan cantik dan tekstur yang lembut, lembab, tidak kaku. Petulo kembang yang berasal dari adonan campuran tadi ternyata setelah dikukus juga menghasilkan warna yang cantik teman-teman ya. Kita bisa menikmati petulo kembang bersama kuah kinca yang sudah kita buat tadi. Bismillah. Ini enak teman-teman ya. Memang jajanan tradisional ataupun jajanan jadul itu selalu mengangeni untuk dinikmati ya. Rasanya original dan ini sangat enak. Kita juga bisa menjadikan ini untuk ide jualan karena memang petulo kembang ini jarang ditemui di daerah-daerah tertentu ya. Bahkan di tempat saya sendiri belum ada yang jual, jadi kalau ingin makan, saya harus membuatnya sendiri.
Jika dijadikan ide jualan, maka kita bisa mengemasnya dalam sebuah mika yang sudah dialasi dengan daun. Kita bisa mengisinya dengan 3 buah petulo kembang atau disesuaikan dengan harga jual di daerah kalian nantinya. Kemudian kita tambahkan kuah kinca yang sudah dibungkus dengan plastik. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita staples. Nah, supaya semakin menarik tampilannya, kita bisa menempelkan stiker atau label pada kemasannya. Nah, cantik sekali kan teman-teman ya, dan ini bisa kita jual antara 6.000 sampai 8.000 atau disesuaikan dengan daya jual di tempat kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.